Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Di pagi hari ini mari luangkan waktu sejenak untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Beginilah firman-Nya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan hidup sebagai seorang yang lahir tanpa tangan dan kaki bisa saja membuat kita menderita dan tertekan batin. Dan itu juga yang pernah dialami oleh seorang motivator yang terkenal di dunia ini, yaitu Nick Vujicic. Dia hampir saja mengakhiri hidupnya oleh karena tantangan hidup yang tidak memiliki tangan dan kaki. Namun hal itu tidak terjadi karena dia membaca dan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Dalam hal itu diceritakan bagaimana seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah dia atau orang tuanya? Tetapi Yesus katakan, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupnya. Yohanes 9 ayat 3. Dan ternyata kisah ini menyentuh hati daripada Nick. Ia langsung menyadari bahwa meskipun hidupnya dirinya cacat, tetapi ia bukannya tidak sempurna. Justru Tuhan menciptakannya secara istimewa agar karya Allah dapat dinyatakan di dalam diri Nick. Sejak saat itu hidup Nick fokus bukan lagi kepada dirinya, tetapi dia fokus tentang Tuhan. Dan dikatakan sejak umur 19 tahun Nick mulai memotivasi, memberikan pencerahan, memberikan harapan. Bahkan dia juga menginjili jutaan orang di seluruh dunia. Bukan hanya itu, ia juga menjadi seorang penulis yang tangguh, yang mantap. Dan dia juga mendirikan suatu organisasi sosial, Life Without. Ya, meskipun ia menyadari keterbatasan hidupnya, dirinya, ketidakmampuan dia, tetapi Nick memberikan tempat. Nick mengizinkan Allah memakai hidupnya, memakai dirinya yang semula tanpa harapan, yang semula tidak ada harapan, menjadi penyampai pesan pengharapan bagi banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga semakin banyak orang yang terberkati melalui pesan yang disampaikan oleh Nick. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap dari kita tentunya memiliki keterbatasan. Kita mempunyai kekurangan.
kita mungkin tidak mampu. Ada dalam hidupmu ketidakmampuan di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin sebagian dari kita kurang pandai berkomunikasi, kurang pandai melakukan pekerjaan, kurang berhasil di dalam membuka usaha, kurang belajar di dalam sekolah maupun di kuliah. Tetapi itu bukan membuat kita menjadi tertekan, menjadi pesimis, menjadi hilang harapan. Atau mungkin di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Anda, keluarga yang tidak harmonis. Jangan berkecil hati karena kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan pada masa lalu. Tetapi marilah saudara-saudari, bahwa hidup ini bukanlah tentang Anda. Hidup ini bukan lagi tentang dirimu. Suka, tidak suka, hidup ini adalah tentang Tuhan. Karena itu mari dalam kehidupan ini, biarlah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan terwujud melalui kehidupan kita. Karena itu hidup bagi Tuhan adalah hidup yang mau dipakai Tuhan. Sebagaimana Mik yang tidak memiliki harapan menjadi penyampai harapan karena dia mengizinkan Tuhan memakai hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, buka hati Anda dan izinkan Tuhan memakai hidupmu dan kekurangan Anda untuk menggenapi rencananya. Maka Anda akan melihat kemuliaan demi kemuliaannya yang semakin besar dinyatakan di hadapanmu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.